Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi PT Bursa Efek Indonesia, Bapak Haidir Musa. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sambutan yang kedua dari Bapak Ferry Korli, Kasubdit Subdirektorat Peraturan Pemotongan dan Pemungutan PPH dan PPH Orang Pribadi dari Direktorat Jenderal Pajak. Setelah sambutan, kemudian kita akan dilanjutkan dengan pemaparan materi terkait dengan petunjuk pembuatan XML pemotongan PPH atas transaksi penjualan saham di Bursa Efek Indonesia nanti akan disampaikan oleh Bapak Andik Tri Sulistiono dan juga Bapak Raditya Ari Ken Prasojo. Bertindak sebagai moderator yang nanti akan memandu sosialisasi pada hari ini adalah Bapak Dwi Priyono selaku Kepala Unit Pengembangan Bisnis Anggota Bursa dan Partisipan PT Bursa Efek Indonesia. Di sesi tanya jawab, bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, Bapak dan Ibu dapat menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A. Mohon untuk dapat dituliskan nama perusahaan, diikuti dengan nama jelas Bapak dan Ibu sekalian. Dan untuk menilai tingkat pemahaman peserta terhadap materi kita pada hari ini, kita akan mengadakan pretest sebelum pemaparan materi dan juga post-test setelah pemaparan materi. Karena panitia nanti akan menyediakan hadiah menarik kepada 5 orang peserta yang memiliki nilai tertinggi di sesi post-test berupa hadiah voucher pembelian ETF dan atau struktur warrant masing-masing Rp500.000. Nanti kami akan melakukan verifikasi terlebih dahulu atas 5 peserta dengan nilai tertinggi tersebut. Nanti kemudian akan kami hubungi guna keperluan pengiriman hadiah. Dan untuk keputusan panitia tidak dapat diganggu-gugat. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, sebelum sosialisasi ini dimulai, kami mohon perkenan Ibu dan Bapak untuk dapat mengisi daftar hadir dengan cara men-scan barcode yang tertera di layar Bapak dan Ibu sekalian. Atau Bapak dan Ibu dapat juga mengklik melalui link yang sudah kami sampaikan di kolom chat. Mohon bantuan Bapak dan Ibu untuk dapat mengisi data dan informasi Bapak dan Ibu dengan jelas. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, selanjutnya kami mohon perkenan kepada Bapak Haidir, selaku Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi untuk dapat memberikan sambutan, sekaligus membuka acara pada hari ini. Kepada Bapak Haidir, dengan hormat kami silakan. Terima kasih Mbak Dala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya yang kami hormati dan kami banggakan Pak Ferry Korli selaku Kasubdit Subdirektorat Peraturan Pemotongan dan Pemungutan PPH dan PPH Orang Pribadi, Pak Ilmianto Himawan, Kepala Seksi Peraturan Pemotongan dan Pemungutan PPH 2, Ibu Bapak perwakilan dari DJP yang telah hadir juga di sini, serta Ibu Bapak Direksi Anggota Bursa maupun yang mewakili, serta yang terakhir tentunya rekan-rekan yang kami banggakan dari Bursa Efek Indonesia. Pertama, kami atas nama manajemen Bursa Efek Indonesia mengucapkan selamat datang dalam kegiatan sosialisasi pada hari ini. Terima kasih tentunya kepada Bapak Ibu anggota Bursa yang telah meluangkan waktunya dan berkenan hadir untuk mengikuti agenda hari ini terkait sosialisasi petunjuk pembuatan XML pemotongan PPH atas transaksi penjualan saham di Bursa Efek. Kami juga ucapkan terima kasih kepada tim pesiap DJP yang telah bersedia untuk menjadi narasumber bagi kita semua pada hari ini. Bapak Ibu, acara hari ini tentunya merupakan lanjutan dari sosialisasi yang telah kita selenggarakan pada 17 September yang lalu di Menhol Bursa Efek Indonesia sebagai bentuk kesepemahaman kita bersama dalam hal penyesuaian administrasi perpajakan tentang PPH transaksi penjualan saham di Bursa Efek yang mana akan berlangsung efektif mungkin di tahun depan ya Bapak Ibu. Dan juga sebagai informasi, acara ini sebagai bentuk tindak lanjut atas penyampaian dokumen petunjuk pembuatan XML untuk data rincian pemotongan PPH atas transaksi penjualan saham di Bursa Efek
yang telah bursa sampaikan kepada Ibu Bapak pada tanggal 10 Oktober 2024. Sehingga Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan di anggota bursa, tujuan utama pada pertemuan pagi ini adalah tidak lain untuk menggali masukan maupun adanya pertanyaan pendapat dari Bapak Ibu terkait dengan tata cara pembuatan XML dimaksud. Sehingga pertemuan kali ini harapan kami dapat menjadi sebuah wadah kesempatan ya untuk berdiskusi, utamanya terkait dengan cara pengisian dan juga tata cara pelaporan, misalnya terkait dengan kolom-kolom yang harus diisi pada dokumen tersebut. Harapan kita tentunya administrasi perpajakan terkait PPh saham itu nantinya dapat tidak terjadi kendala signifikan, baik di tempat Ibu Bapak anggota bursa, di Bursa Efek, maupun nanti pada saat pelaporan di DJP. Untuk itu Bapak Ibu, kami sangat senang sekali ya tim dari DJP, khususnya Pak Andi di sini yang sudah hadir akan jadi narasumber dari tim pembangunan sistem informasi administrasi perpajakan DJP, yang kita tahu telah berdiskusi panjang Bapak Ibu anggota bursa bersama kami di tim internal Bursa Efek, kemudian juga bersama teman-teman di API, dengan harapan tentunya skema administrasi perpajakan yang baru nantinya itu dapat berjalan sesuai rencana dan tidak memberikan kendala yang signifikan bagi operasional Bapak Ibu di anggota bursa. Bapak Ibu hadirin sekalian dari anggota bursa, mungkin sebelum saya mengakhiri juga, sebagaimana pernah disampaikan pada kesempatan sebelumnya bahwa kami di bursa sangat menekankan bahwa seluruh informasi yang disampaikan oleh anggota bursa kepada kami tentunya akan kami kelola hanya untuk kepentingan administrasi perpajakan. Saat ini kami telah memiliki dan menerapkan sistem manajemen keamanan informasi atau ISO 27001 sebagai bentuk komitmen kami dalam pengelolaan informasi di lingkungan perseroan. Untuk itu, kami secara tegas dan juga telah berkoordinasi secara internal untuk dapat mengelola informasi ini, khususnya terkait dengan data pelaporan transaksi saham tersebut, untuk dapat dikelola secara tepat dan juga memastikan kesesuaian aksesnya, sehingga integritas dan kerahasiaan datanya dapat selalu terjaga. Sekali lagi terima kasih atas atensi Ibu Bapak anggota bursa yang telah bersedia hadir pada pagi hari ini. Kami berharap Ibu Bapak dapat berpartisipasi aktif ya dalam acara sosialisasi ini, sehingga nanti terdapat kesamaan pandangan dalam rangka menyambut implementasi perpajakan di tahun 2025. Terakhir, terima kasih juga pada rekan-rekan DJP yang telah bersedia untuk meluangkan waktu berdiskusi dengan stakeholder kami ini di anggota bursa. Dan akhir kata, semoga kegiatan ini dapat membawa kebaikan bagi pasar modal kita dan juga seluruh agenda pembangunan ekonomi ke depan. Mungkin itu yang dapat kami aturkan pada kesempatan pagi ini. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Haidir atas sambutannya. Bapak dan Ibu, selanjutnya kami mengundang kepada Bapak Ferry Korli selaku Kasubdit Subdirektorat Peraturan Pemotongan dan Pemungutan PPh dan PPh Orang Pribadi untuk dapat memberikan sambutan yang kedua. Kepada Bapak Ferry, dengan hormat kami silakan. Ya, terima kasih. Adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pertama kami ucapkan terima kasih Pak Hadir yang mewakili manajemen Bursa Efek Indonesia, teman-teman bursa yang lain, Pak Novan, Pak Dwi, kemudian juga dari teman-teman DJP, khususnya dari Siap, Mas Andi, Mas Ken, yang sudah hadir juga di sini. Terutama kami juga ucapkan terima kasih pada seluruh anggota bursa yang hadir di sini. Ini mungkin pertemuan kita yang sudah beberapa kali lah. Artinya
kami dari DJP siap selalu untuk berdiskusi, mengevaluasi kalau memang ada permasalahannya. Apa agenda tadi sudah disampaikan Pak Hedi bahwa dalam rangka pelaporan yang transaksi penjualan penjualan saham di Bursa Efek, di mana dengan ketentuan yang baru nanti yang kita buat juga kortek sistem yang baru, pembuatan pelaporan di SPT masa memang sudah dibuat harus detail. Jadi detail per transaksi, siapa yang bertransaksi, nilainya berapa, semua harus dilaporkan. Yang selama ini mungkin masih dilaporkan secara gelondongan saja, sudah dibayar sesuai ketentuan, tapi pihak-pihak yang bertransaksi masih belum terdapat datanya. Nah inilah yang kita kembangkan lagi. Tujuannya adalah yang pertama, ini tadi terkait dengan transparansi. Transparansi ini ke depan, apalagi dengan pemerintahan yang baru ini, sangat concern dengan transparansi. Kenapa transparansi? Semua yang transaksi yang selama ini kita anggap sebagai dalam tanda kutip pseudo ekonomi itu sudah mulai diminta ini sama Pak Wamen yang baru, semua yang online, data-data, termasuk kemarin yang mungkin agak ramai juga disampaikan yang judi online pun harus kita dapatkan juga datanya. Ya artinya keterbukaan ini mungkin menjadi prioritas yang pemerintahan baru ini. Yang kedua juga tadi terkait dengan integritas, artinya nanti setiap laporan SPT yang sudah dilaporkan nanti memang benar-benar dilaporkan seluruh transaksi yang ada. Nah ini yang juga menjadi perhatian. Kenapa selalu nanti DJP yang akan dipertanyakan kenapa ada transaksi-transaksi, ada kegiatan yang tidak tercatat atau tidak dilaporkan dalam SPT. Apalagi ini kemarin mungkin ya terkait dengan yang kasusnya di MA itu kan jadi pertanyaan, kenapa ada uang sebesar itu tidak ketahuan transaksinya apa, kok bisa ada uang sebesar itu. Ya, jadi Bapak Ibu, inilah tujuan kita untuk tadi meningkatkan transparansi dan juga integritas daripada laporan SPT yang akan dilaporkan nantinya. Kita harapkan nanti dengan semakin pembuatan detail bukti potong ini akan meningkatkan tadi transparansi meningkat dan juga integritas dari setiap laporan SPT nanti akan semakin baik lah. Nah nanti ini nggak berhenti di bursa, artinya kita diminta seluruh transaksi yang selama ini belum tercapture, mungkin sudah dilakukan pembayaran mungkin, tapi masih belum tercapture siapa-siapa yang melakukan transaksi itu. Nah ini yang ke depan nanti mungkin akan kita akan diminta lagi untuk hal-hal yang lain. Nah ini harapan kami, semoga nanti ini bisa kita laksanakan dengan baik. Nah ini kita coba lakukan evaluasi lagi, diskusi lagi, ada permasalahan di mana lagi, itu yang akan kita coba perbaiki terus. Harapannya tadi supaya semua juga nanti bisa berjalan dengan baik, pelaporan yang bisa dilakukan, dan juga nanti pelaporan di SPT masing-masingnya pihak-pihak yang SPT tahunan OP ataupun badan yang melakukan pelaporan nanti juga akan lebih baik lagi, lebih lengkap datanya, sudah masuk juga nanti ke
data di SPT tahunan masing-masingnya juga sudah masuk data-data yang sudah dilaporkan. Itu harapan dari kami, semoga nanti acara kita hari ini juga dapat berlangsung dengan baik dan juga bisa menjawab beberapa permasalahan yang mungkin masih menggantung lah. Itu mungkin dari saya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Ferry atas sambutannya. Ya, Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, sebelum kita memulai pemaparan materi, kita akan melakukan pretest terlebih dahulu. Untuk itu, kami mohon perkenan Ibu dan Bapak peserta untuk dapat men-scan barcode yang tertera di layar Bapak dan Ibu, kemudian dituliskan kode AB dan juga nama Bapak dan Ibu untuk dapat mengikuti sesi pretest pada pagi hari ini. Adapun tujuan pretest hari ini adalah untuk menilai tingkat pemahaman Bapak dan Ibu atas materi yang akan kita bahas pada hari ini. Ya, silakan Bapak dan Ibu, mohon untuk dapat di-scan, kemudian diisi. Ya, sudah ada 17 partisipan. Kita masih tunggu Bapak dan Ibu untuk dapat men-scan dan mengikuti pretest. Kita akan memulai pretest bersama-sama. Untuk itu kami mohon perkenan Bapak dan Ibu, silakan untuk dapat bergabung. Di sini ada 280 peserta yang bergabung, namun baru 78 partisipan. Kita tunggu sampai 2 menit untuk Bapak dan Ibu bergabung di pretest pada pagi hari ini. Ya, barcode-nya masih ada di layar. Bapak Ibu tinggal scan saja. Ya, sudah ada 128 peserta. Kita masih tunggu sampai dengan 150 peserta ya, Bapak dan Ibu. Ya, 145 partisipan. Kita tunggu 5 lagi ya, Bapak dan Ibu. Ya, sedikit lagi. Ya, baik, Bapak dan Ibu, sudah 150 peserta yang join di pretest. Untuk itu, pretest pada hari ini izin untuk kami mulai di hitungan mundur di 3, 2, 1. Ya, selamat mengerjakan Bapak Ibu.
Baik, Bapak dan Ibu, untuk pengisian pretest, izin untuk kami tutup di hitungan mundur di 3, 2, 1. Ya, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu atas partisipasinya di sesi pretest pada pagi hari ini. Kami masih tunggu partisipasi Bapak Ibu kembali di post-test setelah sesi Q&A nanti. Baik, Bapak dan Ibu yang berbahagia, acara akan saya serahkan kepada Bapak Priyo selaku moderator untuk dapat memandu jalannya sosialisasi pada siang hari ini. Ya, Mas Priyo, apakah sudah Iya, ready? selamat pagi, Mbak Dala, Ibu Bapak sekalian. Pagi. Suara saya Ya, terdengar dengan silakan. baik ya? Terdengar dengan jelas, Mas Priyo. Baik, terima Silakan, Mas kasih. Priyo. Baik, terima kasih Mbak Dala atas kesempatannya. Sekali lagi kami mengucapkan selamat pagi, menjelang siang ya, Ibu Bapak perwakilan dari anggota bursa dan juga dari teman-teman vendor Bovis. Terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak pada kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini. Perkenalkan saya Priyo, yang akan menjadi moderator dan memandu jalannya sosialisasi dan juga diskusi ya, untuk memandu pertanyaan dari Ibu Bapak sekalian. Baik Ibu Bapak, mungkin saya izin 2 menit untuk kita sedikit bermain-main ya sebelum kita memulai sesi presentasi dan tanya jawab. Bapak Ibu silahkan untuk coba membuka menti.com gitu ya. Slido.com ya, mohon maaf. Silakan diisi dengan kode yang sudah dicantumkan dan mohon untuk disampaikan Ibu Bapak gitu ya, untuk kita coba pengen tahu satu kata positif nih Ibu Bapak yang memberikan semangat kepada Ibu Bapak pada hari ini untuk bekerja atau berkarya pada hari ini. Silakan Ibu Bapak. Oke, ada yang menyampaikan belajar cuan, luar biasa. Pagiku cerah, oke. Kerjaan tambahan, aduh, siap. APT demi IKN, mandat, siap. Baik, Ibu Bapak, ada lagi. Hebat, terima kasih semangatnya. Oke, aduh, ada yang minta gaji, naik gaji, amin Bapak Ibu, kita doakan bersama-sama ya. Bisa, luar biasa semangatnya. Kaya, oke. Oke, udah ada yang mengingatkan kita untuk jangan lupa ngopi ya Bapak Ibu, biar semangat setiap harinya. Dan utamanya nih yang paling penting Bapak Ibu, bersyukur. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyampaikan. Oke. Ada apa yang pembangunan negeri, terima kasih banyak semangatnya. Bersyukur, di bawah happy saja. Baik, terima kasih. Oke, sepertinya sudah cukup. Terima kasih banyak, nih semangatnya luar biasa Bapak Ibu. Semuanya, terima kasih banyak. Baik Ibu Bapak, jadi terima kasih atas partisipasi aktifnya Bapak Ibu Bapak dan banyak doa yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian atas kegiatan pada hari ini. Jadi Ibu Bapak yang kami hormati, untuk sosialisasi petunjuk pembuatan XML, pemotongan PPh ini memang satu rangkaian yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Haidir ya di pagi hari dan Pak Ferry juga sudah menekankan. Jadi ini merupakan rangkaian yang sudah kita coba jalankan secara bersama-sama untuk memastikan Ibu Bapak khususnya di pasar modal memahami sehingga nanti pada saat efektif diberlakukan tidak ada kendala yang berarti gitu ya Bapak Ibu. Nah, mempertimbangkan semangat dari Ibu Bapak yang selaku anggota bursa dan juga teman-teman dari vendor ya yang terus menyampaikan concern terkait dengan prosedur baru ini dan disampaikan beberapa pertanyaan tersebut kepada kami dan tentunya sebagai wujud tanggapan kami dan untuk menyeimbangkan semangat dari Ibu Bapak sekalian, maka kami mengadakan kembali sosialisasi terkait dengan petunjuk pemotongan PPh ini ya atas transaksi saham di bursa. Dan sekali lagi kami apresiasi sebesar-besarnya kepada teman-teman tim DJP yang secara konsisten menemani dan mengawal implementasi ketentuan ini dengan harapan pada saat nanti diberlakukan tidak ada kendala bagi Bapak Ibu. Dan pada pagi hari ini kita sudah ditemani oleh Ibu Bapak dari DJP. Terima kasih Pak Ferry Kor tadi sudah membuka dan nanti ada Pak Andi dan Pak Ken dan juga Pak Agung ya dari PSIA
ada Pak Ilmi juga kalau nggak salah. Dan nanti dari internal bursa ada Pak Taufan dan Pak Bram yang sudah standby untuk nanti apabila ada dari Ibu Bapak ada pertanyaan, nanti kami siap untuk coba menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan. Jadi Bapak Ibu, sebagai gambaran jalannya diskusi setelah ini, kami akan persilahkan kepada teman-teman DJP untuk merefresh kembali dan menyampaikan beberapa materi kepada hadirin sekalian. Dan selanjutnya kami juga mempersilahkan Ibu Bapak apabila ada pertanyaan untuk dapat disampaikan melalui kolom chat, atau nanti silakan untuk raise hand untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung. Di akhir sesi kami juga akan menyampaikan beberapa pertanyaan atau menampilkan ya beberapa pertanyaan yang sudah Ibu Bapak sampaikan sebelumnya. Jadi terima kasih banyak kepada Ibu Bapak yang sudah menyampaikan pertanyaan. Nanti kita akan coba share dan akan mendapatkan tanggapan dari teman-teman DJP. Harapannya dengan kita menyampaikan ini, Bapak Ibu apabila dapat atau memiliki pertanyaan yang sama, dapat memiliki tanggapan atau jawaban yang sama ya, yang disampaikan oleh nanti teman-teman DJP maupun dari teman-teman besar. Baik, selanjutnya tanpa berlama-lama kami izin untuk mengundang tim DJP untuk dapat menyampaikan sesi pemaparan terlebih dahulu. Kepada Pak Andi dan tim, kami persilakan Pak. Baik, terima kasih Mas Dwi atas kesempatannya. Izin Pak Haidir, izin Pak Ferry Korli, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Di kesempatan yang berbahagia ini, izin kami dari DJP, khususnya di tim Persiap, saya nanti akan didampingi oleh dua rekan saya, ada Mas Ken, kemudian Mas Ken, saat ini adalah analis sistem di tim PSIAP, kemudian ada Mas Agung Kurniawan atau Mas Agur, sering panggilnya begitu, sebagai analis bisnis di tim PSPAP. Nah, di kesempatan yang berbahagia ini, Bapak Ibu sekalian, kami yang ingin sampaikan nanti secara teknis terkait dengan walkthrough gitu ya, skenario bagaimana rekan-rekan anggota bursa sesuai dengan petunjuk pengisian XML bukti pemotongan untuk PPh final transaksi saham di bursa yang sudah kami sampaikan sebelumnya ke Bursa Efek Indonesia, dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Haidir bahwa itu juga sudah dikirimkan ke teman-teman anggota bursa. Tentu dari situ teman-teman anggota bursa akan banyak pertanyaan lebih lanjut. Nah, tentu kami akan menjelaskan secara teknis. Nah, izin Bapak Ibu sekalian, secara skenario tentu ini akan inline dengan yang pernah kami sampaikan di pembahasan dan pertemuan awal kami, Bapak Ibu sekalian. Saya izin remind kembali skenario yang sudah pernah kami sampaikan dalam rangka implementasi pendetailan data pemotongan PPh final atas transaksi saham di bursa. Tentu step dan langkah awal yang paling penting, kami tentu meminta dukungan dari rekan-rekan khususnya anggota bursa, yakni pedagang perantara efek, untuk sebagai pihak pertama tentunya dalam hal ini untuk menyiapkan data terkait dengan data transaksi pemotongan PPh final atas transaksi saham di bursa yang sudah dilakukan. Dalam transaksi nantinya kita tidak akan meminta pedagang perantara efek atau anggota bursa untuk membuat bukti potongnya yang standar, yang tersendiri, tetapi kita tetap melandaskan kepada transaksi pemotongan yang sudah dilakukan oleh anggota bursa menggunakan dokumen transaksi komersial yang sudah ada, trading confirmation. Nah, dari data-data itulah yang kemudian kami akan tentukan secara terstruktur data-data elemen yang dibutuhkan di dalam rangka untuk pembuatan dan pelaporan SPT masa PPh unifikasi yang nanti akan disampaikan oleh Bursa Efek Indonesia. Nah, nanti kami akan menjelaskan skenario bagaimana rekan-rekan dari anggota bursa menyiapkan format data XL ataupun dalam format XML untuk elemen data pemotongan PPh, dan bagaimana tahapan berikutnya nanti melakukan validasinya melalui akun wajib pajak atau taxpayer account-nya masing-masing anggota bursa, dan bagaimana mitigasinya kalau pada saat melakukan proses validasi pembuatan detail pemotongan data XML atau XL tadi,
ternyata setelah kita validasi di Cortex melalui taxpayer account-nya wajib pajak, ada notifikasi misalkan error ataupun gagal validasinya, apa yang harus dilakukan itu nanti kita akan jelaskan di sana. Dan jika nanti dari data-data yang sudah tervalidasi itu sudah dilakukan oleh anggota bursa, maka data itu kemudian dikirimkan kepada Bursa Efek Indonesia, di mana nanti Bursa Efek Indonesia tentu akan melakukan tindak lanjut untuk melakukan kompilasi, untuk melakukan penggabungan semua data file XML yang sudah sebelumnya diterima dari anggota bursa untuk di-update, dilaporkan untuk kepentingan pembuatan SPT masa PPh unifikasi oleh Bursa Efek Indonesia. Nah, tentu langkah di akhir ini nanti juga akan kita jelaskan skenario-nya untuk kemudian nanti sampai SPT-nya bisa tersubmit. Nah, karena desain dalam implementasi Cortex, SPT itu bisa tersubmit statusnya juga nanti kalau atas status kurang bayarnya itu sudah dibayar, tentu nanti di tahap itu kita akan jelaskan mekanisme seperti apa yang harus dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia dalam rangka untuk melakukan pembayaran atas SPT itu, supaya SPT itu nanti statusnya bisa terlaporkan atau tersubmit. Itu ya Bapak sekalian. Jadi ini skenario yang akan kita jelaskan, dan mengingatkan kembali Bapak Ibu sekalian bahwa apa yang kita sampaikan di dalam kebijakan implementasi ini sudah sesuai dengan regulasi yang sudah ada Bapak Ibu sekalian terkait dengan PP 41 tahun 94 yang sudah dirubah dengan PP 14 tahun 91, bahwa penyelenggara bursa dalam hal ini wajib memungut PPh atas transaksi penjualan saham, dan melalui KMK 282 pun di sana sudah dijelaskan bahwa tata cara pemotongannya itu dari sisi pemotongan dilakukan oleh penyelenggara bursa melalui perantara pedagang efek. Artinya peran dan dukungan anggota bursa menjadi sangat penting di sini, karena secara regulasi keterlibatan perantara pedagang efek atau anggota bursa di dalam transaksi pemotongan PPh final ini menjadi sesuatu yang krusial, gitu ya. Tidak bisa berdiri sendiri Bursa Efek Indonesia untuk bisa melakukan kewajibannya untuk melakukan pelaporan SPT masa PPh atas pemotongan PPh final transaksi saham di bursa. Jadi itu menjadi salah satu poin penting saya pikir untuk merimain Bapak Ibu sekalian partisipan, khususnya anggota bursa, bahwa di sini keterlibatan dari anggota bursa menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dapat mendukung implementasi dari regulasi ini. Dan inline tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Verly Korli bahwa ini akan menjadi penting karena ke depan dari sisi data yang disampaikan oleh anggota bursa kepada Bursa Efek, dengan data yang detail itu nantinya data itu akan mengalir juga kepada para wajib pajak investor, baik wajib pajak orang pribadi atau badan, di dalam SPT tahunan mereka, baik SPT tahunan PPh badan atau orang pribadi, sehingga ini nantinya tentu akan jauh lebih mudah bagi investor-investor tersebut di dalam melakukan pelaporan SPT. Jadi di satu sisi ada aktivitas pendetailan yang harus dilakukan oleh anggota bursa, tetapi ada value lebih yang bisa diterima oleh anggota bursa bahwa dalam konteks transaksi saham di bursa, kita memberikan one-stop service bahwa terkait dengan kewajiban pemotongan PPh yang dilakukan oleh anggota bursa, maka nanti dari sisi investor sendiri akan sangat dimudahkan di dalam pelaporan SPT tahunan PPh-nya. Sehingga kedepannya pun dari sisi DJP tentu akan sangat terbantu, tidak lagi merepotkan begitu ya anggota bursa ketika kita perlu melakukan klarifikasi terhadap detail data transaksi pemotongan, karena datanya sudah dialirkan ke DJP, sehingga tentunya ini akan jauh lebih memberikan value lebih kepada sisi investor, bahwa mereka terkait dengan aspek perpajakannya pun nanti sangat terbantu dengan aliran data detail yang sudah dialirkan oleh anggota bursa melalui Bursa Efek dan sampai ke DJP. Demikian Bapak Ibu sekalian, sebagai pengantar saya pikir nanti untuk secara detail walkthrough terkait dengan bagaimana anggota bursa untuk menyiapkan data detail transaksi pemotongan PPh final saham. Apakah bagi anggota bursa yang belum ready format XML-nya masih menggunakan Excel, seperti apa mekanismenya,
menyampaikannya nanti akan kami coba jelaskan, dan tentunya nanti juga akan kita sampaikan juga tahapannya di teman-teman anggota bursa untuk masuk ke taxpayer account-nya seperti apa, untuk nanti bagaimana anggota bursa memanage di internal anggota bursa, khususnya pegawai-pegawai di anggota bursa gitu ya, yang nanti diberikan role untuk bisa melakukan akses ke taxpayer account atau akunnya wajib pajak di Korter dalam rangka melakukan validasi data pemotongan PPh yang nanti sebelum dikirimkan ke Bursa Efek Indonesia. Demikian pengantar dari saya, dan untuk selanjutnya jadi ini ada dua tim kami yang sangat kompeten, ada Mas Ken dan ada Mas Agung Kurniawan untuk menjelaskan lebih lanjut terkait dengan teknis pemotongan dan penyiapan datanya. Untuk kesempatan pertama saya persilakan Agung Kurniawan, Mas Agur dulu ya? Atau seperti apa? Monggo, kami persilakan. Izin Pak, ya, mungkin bisa langsung ke Mas Ken aja. Oke, boleh. Makasih. Silakan, Mas Ken. Ya, Pandik, makasih waktunya. Bentar saya share screen ya, berarti ya. Ya, silakan. Oke, terima kasih Pak Andik, terus Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan bursa, dan dari DJP juga. Nah, sebelum kita masuk ke taxpayer portal ya, apa DJP online-nya Sitas, itu tentu anggota bursa itu kan harus menyiapkan dulu XML-nya, XML yang akan di-upload di taxpayer portal. Entah itu XML yang nanti langsung keluaran dari sistemnya anggota bursa, atau kalau memang nggak bisa menghasilkan file XML, bisa dibikin dulu melalui Excel. Ya, nanti bisa di save as menjadi XML. Nah, kita sudah menyediakan di bukti potong itu ada berbagai jenis bukti potong ya, ini mulai dari BPU, terus dan segala macam. Nah, yang anggota bursa yang dipakai untuk dokumen yang dipersembahkan dengan bukti potong itu ada di file attachment 1. Nah, ini kita sudah menyiapkan Excel-nya. Nah, ini mungkin yang akan disiapkan dulu oleh anggota bursa kalau belum bisa menggenerate XML-nya dari sistem saat ini. Ini saya contohkan, kita generate dari XML. Contohlah nanti anggota bursa itu NPWP-nya adalah izin, sepertinya Pak Ken freeze. mohon maaf terputus ya. Mohon maaf. Baik. Silakan Pak Ken. Ya, kita lanjutkan lagi di Excel. Jadi di sini adalah NPWP dan NIK penerima penghasilan, namanya penerima penghasilan, nomor akun penerima penghasilan, NPWP pemberi penghasilannya, berarti sini NPWP-nya adalah NPWP anggota AB ya, nantinya ya. Lalu nama, nomor akun, kode objek pajaknya, nomor transaksinya, tanggal dokumen transaksinya, DPP-nya apa, tarifnya, fasilitasnya. Nah, fasilitasnya ada 3, tanpa fasilitas. Lalu kalau dia pakai SKB, bunga deposito dan dana pensiun, atau fasilitas lainnya. Kalau pakai tanpa fasilitas, tarifnya harus sesuai dengan kode objek pajaknya nanti.
Kalau pakai SKB tentu saja tarifnya kosong. Kalau pakai lainnya, tarifnya bisa diisi bebas sesuai dengan ketentuan peraturan fasilitas tersebut. Ya, tapi memang tidak divalidasi kalau pakai ini. Dan terakhir ini adalah ID TKU. Nah, ini adalah ID TKU Bursa Efek Indonesia. Yang ini juga adalah NPWP Bursa Efek Indonesia yang melaporkan SPT unifikasi. Tapi dalam Iya, Bapak Ibu, mohon maaf sepertinya Pak Ken sedang ada kendala internet, mohon ditunggu Ibu Bapak. Baik, paralel menunggu Pak Ken kembali, mungkin Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, silakan untuk mengisi daftar hadir yang sudah di-share oleh teman-teman ya. Nanti kita paralel menunggu Pak Ken kembali. Ya, putus lagi ya, mohon maaf ya. Baik, sudah Saya kembali. coba matikan video deh. Silakan Pak Ken. Oke. Mohon maaf ya. Tadi nyambung lagi tadi, nanti yang akan melaporkan XML ini sebenarnya adalah kan bursa efek ya. Tapi anggota bursa membantu menyiapkan datanya untuk masing-masing anggota bursa tersebut. Nah, NPWP yang di sini itu nanti itu adalah NPWP Bursa Efek Indonesia, lalu ID TKU di sini juga adalah ID TKU Bursa Efek Indonesia. Tapi dalam rangka untuk melakukan validasi, di mana anggota bursa membantu BEI melakukan validasi XML-nya, ini kita isi NPWP-nya AB sendiri. Nah, contohnya kan NPWP-nya si AB ya, 000182. Ini di ID TKU-nya juga kita isi ID TKU-nya anggota bursa. ID TKU itu 22 digit, terdiri dari 16 digit NPWP-nya dan 6 digit ID TKU-nya. Nah, ini contohnya. Nanti di sini masa pajak, tahun pajak. Contohnya kita bikin bulan 10 semua. Nggak usah banyak-banyak. Lalu di sini ada NPWP penerima penghasilan. Contohnya penerima penghasilannya sama ya. Lalu nama penerima penghasilannya, nomor akun penerima penghasilannya, ini memang tidak divalidasi tetapi wajib diisi. Yang divalidasi adalah NIK-nya wajib valid, lalu NPWP dan NIK pemberi penghasilannya wajib valid. Itu. Oke. Lalu kode objek pajaknya kalau nggak salah itu untuk transaksi bursa itu kode objek pajaknya 2840601. 2840601. Ini ya, tanggal dokumennya. Tanggal dokumen tentu saja harus sesuai dengan masa pajaknya ya. Jadi tadi kita pakai masa pajaknya 10/2024. Jadi tanggal dokumen itu ya harus minimal tanggal 1 bulan 10/2024. Kalau maksimalnya bisa lebih, misal mungkin terlambat atau gimana. Nah, ini DPP-nya, lalu tarifnya 0,1. Oke. Setelah kita menyiapkan XML ini di Excel, masih nyambung ya saya, takut putus soalnya. Ini kita ekspor XML-nya menjadi, Excel-nya kita ekspor menjadi XML. Ada dua cara, bisa dengan file save as,
XML data, ini file Excel save as XML data, pastikan tipenya XML data, atau saya lebih suka pakai tombol yang ada di sini. Jadi di sini ada developer, ada export. Nah, ini export, langsung kita taruh, cari nama filenya. DBBU PTAB. Nanti XML-nya kan sudah kita simpan di sini ya, DBBU PTAB. Selanjutnya PTAB akan login ke taxpayer portal. Nah, ini taxpayer portalnya. Informasi singkat aja, kalau di taxpayer portal nanti tidak seperti di DJP Online, kita login bukan dengan NPWP badannya. Jadi kita bukan login dengan NPWP AB-nya, tapi kita login pakai NPWP pengurusnya kah atau karyawannya gitu. Nanti begitu kita sudah login, sebagai contoh saya login pakai 3305 20 ini. Begitu kita sudah login, ini mohon maaf ada pop-up error biasanya di awal-awal. Oh, nggak ada. Bagus, berarti udah dibenerin. Nah, di sini di menu kanan atas, itu kita milih, kita akan bertindak sebagai apa. Jadi si Bapak Irawan ini, dia sudah di-set bahwa dia adalah pegawainya PTAB tadi. 00018. Nah, jadi loginnya tetap pakai NPWP-nya masing-masing orang pribadinya, lalu masuk sebagai wajib pajak siapa. Nah, ini harus di-set dulu role dan permisinya. Nanti mungkin di teman-teman Regis lah akan lebih detail menjelaskan ya. Cuma saya langsung praktek saja. Jadi setelah login Bapak Irawan tadi, dia masuk ke saya akan bertindak sebagai PTAB. Gitu. Nah, dia akan bertindak sebagai NPWP ini. Dia akan masuk ke halaman unggah dokumen yang dipersamakan dengan bukti potong. Oke. Jadi tadi menunya ada di menu Ibu Pot, lalu unggah dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemotongan atau pemungutan. Nah, kita milih file XML-nya. Tadi filenya ini DDBU PTAB. Habis itu kita upload. Nah, di sini langsung akan muncul halaman konfirmasi. Ibu Pot itu adalah valid. Itu. Nah, kalau Ibu Pot ini sudah valid, data XML tadi valid, itu berarti nggak ada kesalahan terkait validasi di dalamnya. Baik validasi NIK, validasi kode objek pajak, maupun validasi tarifnya. Sudah sesuai semua. Nah, file XML tadi tidak langsung kita kasih ke Bursa Efek Indonesia. Kenapa? Karena tadi masih pakai NPWP-nya PTAB, gitu ya. Jadi kita ganti dulu pakai NPWP-nya Bursa, lalu nanti ya udah Bursa tinggal terima beres. Langsung diupload di halamannya taxpayer di TP portalnya Bursa. Gitu. Nah, sebagai contoh kita salahin dulu misalkan ini misalkan tadi NPWP penerima penghasilannya kita salahkan satu record. Ya. Ini kita cancel. Kita salahkan tadi satu record. Kita coba upload lagi. Nah, kalau ada error seperti ini berarti masih tanggung jawabnya AB. Gitu ya. Ini masih pakai bahasa Inggris, kita lagi dalam proses translasi memang semuanya. Jadi ada yang sudah bahasa Indonesia, ada yang masih bahasa Inggris, dan sebagainya. Nah, ini contohnya, TIN ini nggak ditemukan, gitu ya. Nah, itu harus dibenerin dulu oleh AB-nya. Nah, kalau misalkan tadi, coba kita benerin dulu. Oke. Enakan pakai kabel. DHCP. Oh, ntar lagi Zoom.
DDBU, oke. Ini valid ya. Nah, valid ini pastikan AB tidak ngeklik submit. Kenapa? Kalau ngeklik submit, kalau datanya cuma 3 tadi sih bisa kita delete dari yang sini nih. Menu samping sini bisa kita delete. Cuma kalau datanya banyak, kan repot nanti ngedelete-nya AB-nya. Gitu kan. Nah, pastikan tidak ngeklik submit. Tapi kalau sudah valid gini, langkah selanjutnya adalah AB kembali ke Excel, lalu mengganti NPWP ini menjadi NPWP-nya bursa. Ini kita sebagai contoh aja, misalkan bursa itu NPWP-nya adalah inilah ya, 0311. Ini contohnya misalkan NPWP-nya BEI. Nah, ini pastikan dia diganti jadi NPWP-nya BEI. Jangan dirubah kolom-kolom lainnya, hanya ganti yang NPWP atas ini, sama ganti NITKU-nya BEI. BEI kebetulan hanya punya satu, nggak punya cabang ya. Jadi NITKU-nya pasti cuma satu tipe aja. Setelah NPWP lalu 6 digit TKU-nya. Nah, ini mungkin bisa dikoordinasikan nanti sama BEI TKU-nya apa, berapa gitu ya, bisa dikasih tahu ke teman-teman AP. Jadi yang diubah adalah ini, NPWP, saya ulangi, menjadi NPWP-nya bursa, lalu ID TKU-nya menjadi ID TKU-nya bursa. Setelah itu, ini terserah nih, Excel-nya kita kasih ke bursa atau XML-nya yang dikasih ke bursa. Ini kesepakatan antara anggota bursa dengan bursa efek. Contohnya saya akan ngasih XML-nya. XML-nya PT ABA. Saya akan mau kasih ke bursa. Misalkan masa pajak 2024 10 fix gitu ya. Ekspor. Nah. Selanjutnya apa yang dilakukan oleh bursa efek? Setelah menerima XML tadi, bursa efek akan mengupload XML tadi itu ke SPT unifikasinya. Caranya sama. Pertama login ke pengurusnya bursa. 984. Oke. Ini contoh Irawan Setiadi, kebetulan juga contohnya adalah pengurusnya si bursa juga gitu ya. Nah, kita masuk ke akunnya bursa 0311, ini dia. Loh, kok mati? Oh, NPWP tadi kebetulan lagi kena apa, kayak ada audit atau apa. Kita ganti NPWP-nya yang lain deh. Bursa itu misalkan inilah ya, 075. Mohon maaf. Berarti kita sesuaikan dulu XML-nya. Oke, jadi ceritanya NPWP-nya bursa itu adalah 0751 ini, karena NPWP sampel yang tadi dia sedang ke-lock akunnya. Ini adalah NPWP-nya si bursa, dan ini adalah ID TKU-nya bursa. Oke, setelah AB menyerahkan XML-nya ke bursa, nah bursa login ke halaman yang sama, Ibu Pot, unggah dokumen yang bersamakan dengan bukti potong, ini NPWP-nya si bursa tadi. Nanti pegawainya bursa tinggal mengupload XML yang sudah diterima dari AB. Hanya tadi PT DDBU AB 2024 10 fix diupload. Nah, di sini bursa klik submit karena
akan memasukkan data tersebut ke SPT unifikasinya. Kalau tadi anggota bursa cuma memastikan bahwa ini adalah valid gitu. Karena kalau diklik submit, nanti masuk ke SPT-nya kalau di anggota bursa. Nah, kalau di AB kan memang yang melaporkan AB. Jadi disinilah kalau di bursa yang melaporkan memang bursa. Jadi pas login ke bursanya, Ibu sudah valid, klik submit sini. Nanti 3 data tadi akan masuk ke sini. Tadi datanya apa? Saya kurang. Pokoknya yang namanya Agus. Yang namanya Agus. Nah, ini 3 biji tadi itu. Nah, sampai sini selesai flow cara memvalidasi XML dari AB, apa-apa yang harus diubah, terus ngirim ke bursa, dan bursa melaporkan ke SPT unifikasi. Tadi setelah kita klik upload dan klik submit tadi itu ya, ini nggak ada tombol tombol issued atau tombol posting, nggak ada tombol posting ke SPT. Jadi secara otomatis pada saat di-upload, klik submit, jadi data-data ini akan masuk ke SPT unifikasinya bursa. SPT masa Oktober 2024. Gitu. Gitu penjelasan dari saya. Mas Agung, kalau mungkin ada tambahan penjelasan terkait regulasi, kolom ini harusnya diisi apa sih gitu ya. Terus nomor dokumen ini harusnya diisi apa. Nah, mungkin dari sisi regulasi bisa menjelaskan lebih detail. Kalau dari sisi teknisnya, yang penting semua kolom ini adalah terisi. Tidak ada kolom kosong seperti ini. Nah, gitu. Yang penting terisi, ada angkanya, tanggal ya diisi tanggal, koma ya biasa, pakai koma di Excel aja gitu. Seperti itu jelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Ken atas penjelasannya cukup detail ya Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu mendapatkan pemahaman yang sama dengan harapan kami. Nah, dari Pak Agung ada yang mau ditambahkan, Pak? Iya, terima kasih. Saya izin Bapak Ibu sekalian, saya off kamera karena kamera laptop saya sedang bermasalah. Mungkin satu yang jadi pertanyaan tadi terkait dengan role management gitu ya. Ini mungkin nanti yang akan dialami atau yang satu hal yang harus dilakukan untuk seluruh wajib pajak ketika nantinya menggunakan SITAS gitu ya. Nah, ini mungkin saya akan coba praktekkan satu aja gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti kalau misalnya sekuritas itu mau melakukan mau melakukan validasi file seperti yang XML tadi seperti yang dilakukan Mas Ken, itu memang tidak bisa serta-merta dengan menggunakan akun dari ABRI sendiri, tapi harus dengan menggunakan akun dari PIC atau orang yang ditunjuk begitu ya. Ini saya izin share screen-nya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, jadi ini kita coba dulu ya. Jadi ini saya akan mencontohkan gitu ya. Saya akan mencontohkan kalau misalnya pada waktu nanti pertama kali menggunakan Cortex ini satu langkah yang memang tidak bisa di skip gitu ya, karena ini merupakan pemberian akses manajemen terhadap akun wajib pajak badan gitu ya. Jadi kan ini karena pada waktu mendesain SITAS ini memang didesain seolah-olah seperti kalau misalnya akun badan itu seperti sebuah gedung gitu ya. Kalau misalnya masuk itu harus ada akses. Kemudian orang-orang tertentu hanya bisa mengakses sesuai dengan lantainya. Misalnya kerja di lantai 16 hanya bisa diberikan akses 16 saja. Kalau misalnya ada yang diberikan akses ke lantai 1, lantai 5 atau lantai 18 misalnya hanya bisa mengakses lantai tersebut saja. Nah, ini sama dengan konteks nantinya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini saya coba satu contoh, misal ini saya coba masuk ke salah satu
akun dari anggota bursa. Misalnya ini contoh saja ya Bapak Ibu sekalian. Nah, yang saya akses ini adalah merupakan akun dari badannya atau anggota bursanya ya, belum akun pribadinya gitu ya, belum akun pribadinya gitu. Nah, kita lihat di sini, ini akun badannya tampilannya seperti ini, begitu ya. Terus bagaimana cara memberikan aksesnya? Nah, di sini nanti kita bisa lihat bahwa di sebelah kiri ini ya, di dalam menu tampilan portalnya itu nanti ada yang namanya pihak terkait. Gitu. Nah, dari pihak terkait ini nanti masing-masing wajib pajak padan akan selalu ada yang namanya PIC. Dan nanti saya mohon dikoreksi kalau apabila ada yang salah ya Pak Andi. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian akan selalu ada yang namanya PIC. Nah, biasanya mungkin di sini direktur gitu ya, direktur. Nah, dia sebagai kita lihat di sini adalah apakah penanggung jawab? Iya, tercentang sebagai penanggung jawab. Nah, direktur ini adalah yang bisa memberikan role akses, role management atau yang dapat memberikan akses kepada masing-masing karyawan gitu ya. Misalnya ada yang sebagai penanda tangan, ada yang sebagai drafter, ada yang sebagai cetak SPT dan lain sebagainya. Nah, karena yang bisa memberikan adalah direktur ini misalnya, nah otomatis dari akun badan ini itu dari akunnya AB sebagai akun badan itu tidak bisa memberikan wewenang kepada karyawan yang ada di dalam anggota perusahaan tersebut. Jadi kita masuk melalui akun dari direkturnya sendiri. Sekarang kita ke log out ya. Ini ada akun badannya. Sekarang kita log out, kita masuk ke akun penanggung jawab perusahaan AB. Nah, saat ini kita sudah masuk ke akun misalnya yang sebagai PIC dari AB tersebut adalah direkturnya. Dan ini kita sudah masuk ke akun direkturnya. Nah, otomatis yang pertama dilakukan adalah seperti yang ditunjukkan Mas Kiri tadi, yaitu melakukan impersonation atau impersonate gitu ya sebagai akun AB-nya tadi. Di situ tadi yaitu yang 015 ini ya kita pilih. Nah, ini jadi Bapak Direktur tadi atau PIC-nya penanggung jawabnya ini sudah masuk ke akun AB-nya gitu ya, ke akun AB-nya. Lalu tidak mungkin kan kalau misalnya dari direktur itu yang melakukan validasi dengan menggunakan akun anggota bursa. Jadi otomatis harus menambahkan gitu ya, menambahkan staff misalnya. Satu kita tambahkan staff yaitu melalui menu dari pihak terkait. Nah, kita tambahkan pihak terkait di sini. Nah, di sini kita lihat baru satu ya. Nah, bagaimana cara menambahkannya? Yaitu kita masuk melalui akun informasi umum. Informasi umum, terus kemudian lakukan edit di sini ya. Kita lakukan edit gitu ya, pembaruan data wajib pajak. Dan kemudian dari di sini tambahkan pihak terkait gitu ya. Misal kita tambahkan satu karyawan sebagai yang bagian ngetik atau bagian upload validasi bukti foto tadi. Nah, kita tambahkan. Misal related person gitu ya. Terus kemudian kita tambahkan di sini lainnya. Terus kita pilih, kita masukkan NIK atau NPWP. Ini misal saya ambilkan contoh, ini saja. Misal, nah ini kita lakukan tab gitu ya, sudah masuk ya. Terus kemudian warga negara Indonesia sudah masuk, misalnya kita berikan keterangan gitu, signer bukti potong atau misalnya uploader gitu ya, uploader juga bisa ya bukti potong. Kita tambahkan sini validitasnya bisa dari tanggal ini. Kalau misalnya mundur juga bisa dilakukan, kemudian kita lakukan save ya. Save. Nah, di sini sudah masuk Bapak Ibu sekalian nomor yang tadi, tapi belum dilakukan penunjukan, dia hanya sebagai pihak terkait saja. Terus kemudian kita
kita lakukan simpan dulu ya. Nah, ini sudah masuk, terus kemudian nanti kita eh, tambahkan ya. Setelah sudah masuk, jadi kita tambahkan ke kita berikan role-nya ke dalam wakil atau kuasa. Nah, ini sepertinya tadi tidak masuk ya Bapak Ibu sekalian, tapi tidak ada masalah. Tidak ada masalah kalau misalnya tadi memang harus ada kelengkapan-kelengkapan yang harus diisi seperti misalnya eh, data nomor akte dan lain sebagainya yang harus diisi. Nah, kita anggap saja tadi udah masuk, terus kemudian yang harus dilakukan oleh PIC adalah melakukan penetapan role. Jadi seperti memberikan apa namanya, memberikan kewenangan gitu ya. Kita diberikan kewenangan, kita tetapkan role di sini, terus nanti kemudian baru dipilih. Ya, sedang nggak muncul ya, nggak muncul. Oke, mohon izin saya coba dengan menggunakan akun yang lain saja. Lo, bersama sini. Tuh, mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Mas Ken, putus ya? Putus apanya? Ini PP portal ya? iya. Coba saya refresh di saya. Oh iya, benar, di saya juga putus. Aduh. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Oh, sepertinya ada deployment. Coba saya tanya Bobby dulu ya. Iya. Ini memang sedang berlanjut, sedang apa namanya, sedang dalam proses apa namanya, bug fixing. Bapak Ibu sekalian, kita juga sedang proses defect fixing. Jadi dalam sehari bisa dilakukan deployment beberapa kali ya. Saya coba lagi. Bismillah. Aduh. Ya. Mungkin sambil menunggu mungkin bisa dibuka ini ya, Pak Pak Priyono, mungkin sambil tanya jawab sambil kami menunggu untuk ini bisa kami tanyakan ke apa namanya, ke vendor apakah sedang ada development gitu. Oke, baik Pak Gub, terima kasih banyak Pak. Semoga nanti ini prosesnya segera teratasi ya Pak. Nah, mungkin Bapak Ibu para menunggu proses perbaikan yang sedang disiapkan oleh teman-teman DJP, kita akan coba menyampaikan atau menampilkan beberapa pertanyaan yang sudah Bapak Ibu sampaikan kepada bursa sebelumnya, dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Bapak yang sudah berperan aktif ya untuk menyampaikan pertanyaan atau concern yang Bapak Ibu hadapi berkaitan dengan ketentuan yang baru ini. Oke, Mbak Siska boleh dari share. Baik, untuk pertama mungkin saya izin untuk membacakan ya Bapak Ibu yang kita tampilkan, nanti Bapak Ibu yang sudah menyampaikan pertanyaan melalui fitur question and answer akan kami bacakan satu persatu. Kita coba masuk ke sini dulu untuk pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama Bapak Ibu, ada pertanyaan dari teman-teman anggota bursa. Apa yang membedakan metode pengenaan pajak yang sebelumnya dengan metode pengenaan pajak yang saat ini akan diimplementasikan? Nah, mungkin dari Pak Andi, Pak Ken, atau Pak Agung ada yang mau menjelaskan? Ya, Mas, makasih. Ya, ini sesuai dengan yang sudah kami bantu untuk respon juga jawabannya, dan kami sudah kirimkan juga ke rekan-rekan bursa efek, nanti bisa disampaikan ke anggota bursa untuk list respon kita. Jadi untuk pertanyaan yang terkait kondisi mengenai metode pengenaan pajak, jadi saya ingin sampaikan terkait dengan pengenaan pajaknya sendiri sih tetap sama. Kita bicara BPH finalnya tetap sama, tidak ada yang berubah dari sisi tarif. Ini yang kita berbicara beda adalah dari sisi metode penyampaian detail datanya, pemotongan PPh atas transaksi penjualan saham di bursa, di mana sebelumnya disampaikan bersifat gunggungan atau gelondongan di dalam SPT masa PPh unifikasi, namun ke depan dalam SPT PPh unifikasi yang dilaporkan oleh bursa efek itu harus detail per transaksi nasabah atau investor, baik investor
individu maupun investor entitas. Jadi kita tidak hanya berbicara investor individu. Kalau memang investor sahamnya termasuk investor entitas, ya termasuk investor entitas, baik itu investor dalam negeri maupun investor luar negeri. Ya, ini kita cover semua untuk dilakukan pendetailan transaksi nasabahnya. Nah, kemudian untuk pelaporannya tentu nanti mekanismenya tadi sudah dijelaskan oleh rekan-rekan semua dari tim teknis kami, itu dari teman-teman anggota bursa yang harus menyiapkan data detailnya untuk bisa disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia. Mungkin tadi di penjelasan-penjelasan awal, Mas Ken, kita belum masuk ke penjelasan mengenai untuk penyiapan XML untuk yang bukti potong bagi non-residen atau investor asing yang memang tidak ada skema validasi NPWP-nya, tetapi di dokumen petunjuk pengisian sudah kita sampaikan itu ke teman-teman anggota bursa. Jadi saya pikir nanti di sana bisa lebih detail juga bisa dicek. Itu Mas Dwi untuk pertanyaan pertama. Baik, terima kasih banyak Pak Andi. Nanti Bapak Ibu untuk tanggapan resminya nanti kita akan coba sampaikan, kita coba run through dulu ya Pak Andi dengan tim ya, kita pertanyaannya yang tadi disampaikan. Yang kedua mungkin terkait Pak, bagaimana penerapan jika Cortex sudah diimplementasikan tanggal 1 Januari 2025, sementara pengembangan aplikasi masih dalam tahap pengembangan. Silakan Pak Andi. Baik, dari sisi anggota bursa sendiri, jika tanggal 1 Januari 2025 memang masih belum fully ready gitu ya, untuk pengembangan sisi aplikasi yang bisa mengenerate langsung format file XML, maka tentu kita fasilitasi juga dengan format XL dulu gitu. Jadi secara implementasi kebijakan tetap kita mulai dari 1 Januari 2025, namun kalau dari sisi rekan-rekan anggota bursa yang masih belum ready untuk aplikasi yang tadi untuk mengenerate file XML masih bisa menggunakan format Excel. Tinggal nanti dikonversi ke dalam bentuk XML. Itu. Baik. Baik, terima kasih banyak Pak Andi. Ada workaround ya yang sudah disampaikan oleh Pak Andi. Baik, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya Pak Andi. Oh, mungkin ini pertanyaan ke teman-teman bursa ya. Mas Taufan mungkin nanti bisa membantu. Kapan batas waktu pelaporan file XML pemotongan BPH final tersebut disampaikan ke bursa dan melalui media apa? Silakan Mas Taufan. Terima kasih Pak Priyo. Untuk batas pelaporan file XML potongan ini bisa disampaikan ke bursa itu paling lambat 10 hari kalender ya. Karena kan tadi sebelumnya adalah kita menyampaikan di hari kelima. Kemudian ada masukan dari beberapa AB karena membutuhkan validasinya ini juga disampaikan dibandingkan dengan tagihan invoice gitu ya. Jadi tagihan invoice yang bursa kirim ke teman-teman anggota bursa itu bisa dicocokkan ya DPP-nya sebelum file XML-nya disampaikan ke bursa. Nah, bagi kami di hari 10 itu udah cukup mepet juga sebenarnya, karena kami harus store ke DJP itu di tanggal 15 gitu. Jadi dan di dalam tanggal tersebut kita juga harus melakukan validasi juga ya, maksudnya pengecekan ulang kembali bahwa file-file yang disampaikan itu sudah benar gitu, atau misalkan kalau belum kan kita harus ada periode verifikasi atau enggak kontak ke teman-teman AB ini ada permasalahan. Kemudian menggunakan media apa? Saat ini kita juga lagi menyiapkan sebuah web portal gitu ya, yang insya Allah aman gitu untuk teman-teman AB sampaikan ke web portal tersebut. Nanti untuk petunjuk lebih lanjutnya terkait dengan nanti login user dan web portalnya akan disampaikan di kemudian setelah kita sudah live. Maksudnya web portal yang sudah live ya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Taufan. Jadi Bapak Ibu tadi sudah disampaikan oleh Mas Taufan, jadi pada intinya mempertimbangkan bahwa dari sisi bursa juga harus menyetorkan DJP, itu kalau nggak salah tadi tanggal 15 ya. Kemarin juga pada sosialisasi offline kita juga mendapatkan pertanyaan yang sama. Untuk informasi awal kemarin kita coba tanggal 5, sepertinya cukup banyak concern dari Ibu Bapak, itu mengapa tadi Mas Taufan coba untuk menggeser ya di tanggal 10. Nanti untuk informasi resminya nanti akan kita sampaikan kepada Ibu Bapak termasuk media yang akan Ibu Bapak gunakan untuk
menaruh gitu ya, atau melaporkan file XML yang sudah Bapak Ibu produce. Begitu. Nah, mungkin kembali lagi pertanyaan selanjutnya ke Pak Andi dan tim ya. Apakah ada fungsi untuk melihat historical detail data yang pernah disubmit, Pak? Silakan Pak Andi. Baik, dari sisi feature ya, untuk kepentingan mendukung sisi wajib pajak, tentu untuk data historical detail, data yang pernah disubmit dalam hal ini data SPT, termasuk nanti kita berbicara untuk terkait data bukti potong gitu ya, kalau terkait dengan bukti potong yang dibuat oleh wajib pajak, secara general itu nanti khusus untuk historical detail, untuk data yang pernah disubmit, itu hanya akan ada di portalnya akun wajib pajak yaitu Bursa Efek Indonesia. Karena yang mensubmit SPT kan dalam hal ini adalah Bursa Efek Indonesia. Jadi untuk detail data yang sudah pernah disubmit itu nanti adanya di akun portal wajib pajak Bursa Efek Indonesia. Itu Mas Dwi. Oke, baik, terima kasih Pak. Oke, kita izin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin saya izin untuk recap beberapa pertanyaan bersamaan ya. Nah, ini ada pertanyaan apakah terdapat format lain selain Excel atau XML? Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya, dan apakah pengisian XML dapat dilakukan dalam multibahasa, Pak Adi? Ya, untuk yang format lain selain Excel dan XML, ya kita saat ini format file yang di-upload itu hanya satu, yaitu format XML. Gitu ya. Jadi kita tidak ada format file lain yang disediakan untuk format file yang di-upload. Itu kita hanya satu XML. Sedangkan format Excel itu adalah sebagai tools bantuan kita sebelum dikonversi ke dalam bentuk XML. Jadi ujungnya adalah file yang kita upload nanti di Cortex untuk detail data pemotongan PPA final ini adalah dalam bentuk format XML. Kemudian apakah pengisian XML itu dapat dilakukan dalam multibahasa gitu ya. Jadi pengisian field data dalam XML itu kita lakukan berdasarkan data reference yang tersedia dalam file Excel. Nah, selain data reference, maka file lainnya akan mengikuti format data tertentu, contohnya format tanggal, angka, dan lain-lain. Jadi sebetulnya kalau dari sisi ini nanti teman-teman tinggal mengikuti sih format yang sudah kita sediakan, dan di situ juga nanti sudah ada, tadi Mas Ken sudah contohkan format penulisan tanggalnya seperti apa, angka dan NPWP misalnya tadi di dalam format Excel atau XML-nya. Oke, Pak Adi. Itu Mas Di. Utamanya adalah format yang ada di file tersebut ya, Pak ya. Oke, dan boleh menambahkan dikit Pak Andi? Oh, silakan Pak Ken. Silakan Mas Ken. Ya, tombolnya. Bisa izin saya screen sebentar? Silakan Pak Ken. Jadi terkait dengan format tadi ya, bahasa Inggris ya. Paling mungkin yang paling itu adalah tanggal dan koma-koma gitu ya kalau kita aktif. Sebenarnya tanggal ini, karena kan kita sudah pakai Excel ya. Kalau kita sudah pakai Excel, tanggal dan koma ini kan akan mengikuti dengan settingan bahasa di masing-masing komputernya user. Gitu ya. Contoh, saya pakai settingan bahasa Indonesia, formatnya DD, MM, YY. Terus koma juga gitu, pakainya koma, bukan titik. Tapi kalau misalkan settingan bahasanya di PC-nya pegawai anggota bursa pakai bahasa Inggris, nggak masalah. Karena nanti Excel-nya akan mengkonvert sesuai dengan maunya XML gimana, gitu. Jadi, itu salah satu kemudahan pakai Excel gitu loh. Jadi, setting bahasa di PC masing-masing bebas aja pakai bahasa apa, mau pakai format Indonesia atau format Inggris gitu ya, di DMMY. Nanti begitu kita klik ekspor ini, Excel yang akan menyesuaikan. Berbeda kalau kita harus membuat XML-nya manual. Contoh tadi ini XML yang DDBU ya, DDBU PTAB fix. Ini kalau kita buka manual gitu ya, nah itu dia pakai titik gitu kan tarifnya, komanya pakai titik. Terus tanggalnya dia pakai years, month,
date gitu. Nah itu. Ini kalau kita bikin manual harus saklek dengan format yang seperti ini. Tapi kalau kita pakai Excel, biar Excel aja yang ngatur gitu. Nanti begitu kita klik ekspor, Excel yang menyesuaikan menjadi maunya XML seperti apa. Sudah kita mappingkan. Gitu tambahannya, Andik. Kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Ken, Pak Andik. Teman-teman boleh di-share kembali. Kita izin lanjut untuk beberapa pertanyaan selanjutnya. Nah, ini apakah untuk penerapan pelaporan dengan XML ini ada periode pengetesan laporan? Oh ya, ini terkait dengan periode kira-kira mereka bisa uji coba kapan itu Pak Ken. Dan alternatif apa yang dapat digunakan apabila web sedang error pada saat lapor? Dan mungkin dampaknya ke pertanyaan selanjutnya ya. Akan ada denda tidak gitu ya apabila AP belum melaporkan pelaporan XML ini? Entah nanti memang terlambat atau mungkin karena error. Silakan Pak Ken atau Pak Andi. Ya, saya mencoba menjawab dulu masalah denda ya. Nanti kalau terkait masalah pengetesan laporan dan kondisi kalau web sedang error seperti apa. Pertanyaannya ini paling banyak juga ditanya oleh teman-teman anggota bursa ya. Tadi saya makanya singgung di awal pembukaan terkait regulasi yang berlaku saat ini terkait dengan kewajiban pemotongan BPA final transaksi di bursa. Secara regulasi di level peraturan pemerintah kan memang pelaporan SPT-nya dilakukan oleh bursa efek, tetapi secara pemotongan kan itu dilakukan melalui anggota bursa yang memang secara interaksi directly dengan investor. Jadi dari sini kita sebetulnya kalau untuk kewajiban pelaporan SPT melekat di bursa efek, sehingga dalam konteks kewajiban pelaporan SPT itu nanti tidak dipenuhi tepat waktu, misalkan melebihi batas waktu pelaporan SPT, memang secara formal tentu pengenaan surat tagihan pajak pasal 7 terkait keterlambatan pelaporan SPT ya tentu formalnya tetap masih melekat di Bursa Efek Indonesia. Tentu dalam hal ini kenapa kemudian Bursa Efek menjadi sangat concern untuk menjaga tadi mekanisme data pelaporan dari anggota bursa ke Bursa Efek menjadi sangat penting, karena tentu dari sisi Bursa Efek juga tidak berharap ya terjadi keterlambatan penyampaian pelaporan SPT masa PPA unifikasi hanya karena keterlambatan penyampaian data dari anggota bursa. Karena mekanisme ini tentu akan teman-teman Bursa Efek Indonesia lakukan pengaturan, saya pikir, agar anggota bursa bisa menyampaikan datanya sebelum jatuh tempo pembayaran dan pelaporan SPT. Secara formalnya seperti itu, dan saya pikir nanti tindak lanjutnya dari Bursa Efek tadi sudah disampaikan oleh Mas Taufan bagaimana mekanisme anggota bursa untuk menyampaikan ke Bursa Efek seperti apa waktunya, dan saya yakin itu masuk dalam skop kewenangan dari Bursa Efek untuk mengatur di sisi anggota bursa. Demikian dari saya. Ya, baik, terima kasih Pak Andi. Ini Mas Taufan dan Mas Bram sepertinya sangat membutuhkan support nih dari Bapak Ibu anggota bursa agar tidak terlambat ya. Mohon bantuannya Ibu Bapak. Oh, mohon maaf. Tadi kembali lagi Mbak Siska sepertinya ada yang pertanyaan terkait dengan sedang error ya. Tadi mungkin Pak Ken ada yang mau disampaikan, silakan. Oke, mungkin sebelum terkait dengan sedang error atau saya lebih ke ini dulu. Apakah pengetesannya dulu gitu ya? Nah, pengetesannya. Saat ini aplikasi Cortex memang sudah dibuka, tapi aksesnya terbatas masih di KPP. Jadi tadi makanya masih di intranet, belum di internet. Nah, kita memang tidak ada rencana sih untuk membuka Cortex di internet yang simulasinya. Jadi yang di internet nanti adalah yang memang sudah production-nya, live-nya. Tapi kita punya halaman saya lupa deh, kayak edukasi gitu, simulator. Simulator. Cortex simulator itu. Tapi di situ sifatnya memang kita nggak bisa melakukan validasi real, tapi lebih ke mengajarkan buka menu ini, terus upload filenya gitu ya. Nah nanti responnya akan seperti apa. Jadi bukan pengetesan real gitu Pak. Nah kalau untuk menguji sepanjang format XML-nya yang digenerate oleh aplikasi anggota bursa sudah sesuai gitu ya,
itu menurut saya sudah sesuai, sudah cukup gitu. Atau pakai Excel tadi. Excel tadi kan pasti otomatis format hasilnya ya sudah sesuai dengan yang kita harapkan, karena Excel kan juga hasil dari siap sendiri gitu Pak. Kalau misalkan butuh sampel XML atau sampel XSD-nya, di mana nanti aplikasi anggota bursa mau langsung menggenerate XML-nya dari aplikasi, itu bisa kita sediakan format XSD dan format XML sampelnya. Gitu Pak. Oke, Nah, baik. kalau alternatif web sedang error gitu ya. Nah, ini memang kita hanya pakai satu channel itu aja Pak, Taxpayer Portal Cortex. Jadi, kalaupun memang errornya itu sesaat doang gitu ya, sepertinya bisa dicoba kembali. Cuma kalau sampai di akhir masa pelaporan, nah mungkin ada regulasi-regulasi khusus dari DJP terkait KAHAR atau gimana gitu. Pak Andi mungkin bisa elaborasi Pak kalau terkait dengan di akhir masa pelaporan Pak. Ya, Mas Dian. Tentu untuk konteks kondisi KAHAR ya, dalam hal ini memang tidak dikendali dari sisi wajib pajak, termasuk bursa efek. Misalkan ketika mau melakukan pelaporan SPT masa PPh unifikasi terjadi kendala yang mengakibatkan pelaporannya tidak tepat waktu, maka tentu DJP akan menyiapkan semacam polosi kebijakan. Dan kalau kita melihat secara historis, selama ini DJP juga melakukan itu. Misalkan terjadi ada situasi sistem administrasi billing untuk kepentingan pembayaran, ada down dan ada gangguan, sehingga wajib pajak tidak bisa melakukan kredit billing tepat waktu sehingga penyetoran pajaknya terlambat. Maka DJP akan membuat semacam rilis gitu ya, pengumuman, di mana di situ nanti kita juga akan atur mekanisme semacam relaksasi atau penghapusan sanksi kalau terjadi situasi keterlambatan pembayaran ataupun pelaporan karena kondisi KAHAR atau force majeure, di mana itu kondisinya bukan karena kesalahan dari sisi wajib pajak. Seperti itu, Mas. Iya, baik, terima kasih banyak Pak Andi atas tambahannya. Mungkin tadi juga kenapa pertanyaan terkait dengan periode pengetesan ya, Pak Ken, memang dari teman-teman anggota bursa memang biasanya maupun melalui vendor ya, biasanya dalam rangka untuk memastikan bahwa apa yang sudah dipersiapkan sudah sesuai gitu ya, dan memang sudah melewati masa uji coba dari sisi AB ataupun vendor gitu ya, sebelum nanti benar-benar dilaporkan. Mungkin itu mengapa teman-teman anggota bursa menyampaikan pertanyaan ini, dan tadi dari Pak Ken menyampaikan memang artinya ini Big Bang gitu ya Pak Ken, langsung production, dan kalaupun memang dari teman-teman AB ingin uji coba, sifatnya menggunakan menu yang ada saat ini berupa simulator ya, kurang lebih gitu ya Pak Ken ya. Iya Pak, simulatornya itu ada di portal WP simulasi.pajak.go.id. Mungkin saya Baik, taruh di kolom chat boleh Pak ya. chat, kolom chat ya. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Ken. Baik Bapak Ibu, semoga menjelaskan. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, dari mana AB mendapatkan data ID TKU? Nah, mungkin ini izin kami dari tim bursa, Mas Bram mungkin bisa menjelaskan ya atau menyampaikan informasi terkait ID TKU. Silakan Mas Bram. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ID data TKU nanti akan kami share melalui rilis khusus, nanti juga akan kami sebarkan kepada seluruh anggota bursa, di mana data ID TKU ini sebenarnya adalah hampir sama ya dengan data NPWP bursa, cuma ditambahkan beberapa angka sedikit, angka 0 sedikit. Nanti tentunya akan kami share. Kalau perlu bisa dilihat terlebih dahulu, nanti akan saya buka sebentar. Ya, dapat dilihat di sini data ITU atau ID TKU dari bursa seperti ini.
Ini juga data NPWP 16 digit dari bursa yang nanti akan dipakai oleh anggota bursa untuk melaporkan data XML-nya yang nantinya akan diserahkan kepada Bursa Efek Indonesia dalam pelaporan PPH atas transaksi saham tiap bulannya. Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Bram. Kita kembali ke selanjutnya. Mas Siska. Oke, mungkin masih terkait juga nih Mas Bram atau Mas Taufan ya. Bagaimana jika nominal PPH yang tergenerate melalui sistem berbeda dengan PPH perorangan yang tercatat di bursa? Apakah AB bisa melakukan pencocokan data dengan bursa terlebih dahulu? Pak Taufan atau Mas Bram, silakan. Ya, terima kasih Pak Priyo. Jadi sebenarnya kenapa juga kita minta kirim untuk tanggal 10 adalah agar AB bisa mencocokkan terlebih dahulu ya, minimal total di DPP-nya itu sama atau tidak. Karena dari bursa sendiri kita tidak bisa melihat rincian satu persatu nasabah ini sudah sesuai dengan perhitungan kita atau belum. Karena juga kita dari sisi tagihan kita memang sudah secara keseluruhan gitu. Jadi dari total DPP-nya itu yang kita kalikan dengan 0,1 sebagai PPH saham gitu. Itu Pak Priyo. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Taufan atas tanggapannya. Ya, kita bergeser ya Bapak Ibu. Sudah hampir jam 12, kita coba lebih cepat. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin ke teman-teman DJP ya, Pak Adi dan tim. Apabila nasabah menggunakan SRE sebagai alternatif RDN, apakah nomor dokumen diisi dengan nomor SRE? Izin membantu menjawab Pak Agung, Priyono. silakan. Ya, Silakan, terima Pak. kasih Pak. Jadi secara teknis kalau yang di kolom dokumen itu memang tidak dibatasi ya karena memang tidak dilakukan validasi di sana. Namun ketika kemarin pada waktu pertemuan dengan API itu memang yang disepakati adalah RDN gitu ya. Nah, terkait apakah bisa digunakan sebagai alternatif SRE sebagai alternatif RDN, ini mungkin kita kembalikan ke bursa ya, atau mungkin ada kebijakan tertentu yang bisa ditambahkan Pak Andi. SRE ini ya apa namanya? Kalau boleh tahu singkatannya dari apa ya Pak? Oh ya, ini subrekening efek Pak. Oke, subrekening. Sebetulnya dia rekening cuman hanya ini ya apa namanya mirip dengan RDN begitu ya Bapak Ibu sekalian. Ya, kebetulan memang saat ini memungkinkan tidak memiliki RDN, namun bisa menggunakan SRE Pak sebagai alternatif gantinya gitu Pak. Nah, Oke. jadi kalau dari penjelasan Bapak sebenarnya memungkinkan untuk diganti ya Pak, karena memang ini salah satu hal yang mungkin nggak divalidasi Iya. seperti Pak Agung ya. Iya betul Pak Priyono. Jadi memang kalau apa namanya nasabah itu tidak mempunyai RDN atau memang menggunakan SRE, jadi memang bisa digunakan SRE-nya. Baik. Atau beberapa ada juga pertanyaan yang menyatakan kalau tidak memiliki RDN yang di ujung kanan bawah itu ya sebetulnya ya Pak ya. Nah ini juga bisa menggunakan alternatif yang lain seperti SID ataupun SRE ini juga bisa digunakan di sana begitu Pak Priyono. Gitu, Baik, terima kasih Pak. Ini menjawab dua pertanyaan sekaligus. Terima kasih banyak Pak. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya, apakah terdapat maksimum kriteria untuk pengisian informasi alamat dan atau dalam file lainnya yang harus dilaporkan? Mungkin Pak Ken, silakan. Ini saya teknis nih ya, bentar. Kemarin juga saya pas ngelihat daftar itu juga udah ngecek ke tabelnya gitu ya. Kalau terkait nama itu kami di tabel itu maksimal 100 karakter. Lalu untuk account ID juga 100 karakter. Lalu paling yang bebas diisi kan cuma nama tadi sama nomor akun ya. 2 itu saja. Nama
100 karakter. Oh, nama itu 500 karakter, mohon maaf. Nama 500 karakter, akun ID 100 karakter, teks object code ya tentu sesuai dengan format DCP tadi ya. Terus itu aja sih Pak. Dokumen number juga 100 karakter. Oke. Dokumen transaksinya itu. Oke, baik Pak Ken, terima kasih. Mungkin masih terkait lagi Pak terkait dengan teknis ya Pak, bagaimana pelaporan XML bagi nasabah asing, apakah menggunakan file XML yang sama atau berbeda, dan untuk pengisian NPWP elektronik apakah bisa diisi dengan PIN atau nomor paspor. Dan mungkin pertanyaan ke selanjutnya Pak, ada 4 file yang diterima yaitu Pak, BPCY, BPNR, BPPU, dan BPSP ya. Apakah fungsi dari kegunaan dari masing-masing file Pak? Silakan mungkin Pak Ken. Tadi memang kita mempraktekkan untuk yang dokumen dipersamakan dengan dipotong ya. Nah, untuk yang WP asing itu ada di BPNR. Kalau saya boleh share sedikit, nanti mungkin detailnya terkait dengan 4 buku tadi dielaborasi sama Mas Agung ya. Ini saya share sedikit tentang BPNR-nya. Boleh ya? Oke. Nah, ini Excel yang BPNR. Nah, ini kolom-kolomnya berbeda dengan yang DDBU, dokumennya bersamakan dengan bukti potong. Di sini NPWP TIN warga negara asingnya, ini tidak divalidasi, tapi wajib diisi. Lalu nama penerima penghasilan, negara, alamat, tempat tanggal lahir, kalau di orang pribadi, nomor paspor, nomor KITAS. Itu memang sedikit berbeda dengan yang DDBU. Nah, ini yang dipakai buat yang karyawan asing. Lalu kode opsi pajaknya tetap sama, yang 2840601, tarifnya 0,1. Itu sih sekilasnya. Nah, nanti mungkin Mas Agung bisa lebih elaborasi detail lagi terkait dengan jenis bukti potong lainnya dan pemanfaatannya buat apa. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Ken. Mungkin saya melanjutkan menjawab pertanyaan yang tadi ya, Pak Pri, terkait dengan 4 file yang di-share. Sebetulnya kurang satu itu Pak filenya. Seharusnya ada satu deh, BPATC gitu ya. Jadi dalam pembahasan ini itu memang dalam keterkaitannya terkait dengan pelaporan detail apa namanya transaksi saham di bursa, itu yang digunakan oleh AB adalah BPATC dan BPNR. Jadi BPATC itu tadi Pak Pri dan Bapak Ibu sekalian itu adalah pelaporan file untuk mengkonversi apa namanya data dari thread confirmation gitu ya, untuk kemudian dirubah menjadi XML sehingga bisa dilaporkan ke dalam SPT unifikasi sebagai dokumen yang dipersamakan. Jadi BPATC itu adalah fungsinya tadi seperti yang ditunjukkan Mas Ken, yaitu untuk mengupload dokumen yang dipersamakan dengan bukti potong. Nah, untuk yang BPNR itu digunakan untuk melakukan apa namanya perekaman data yang ada di confirmation untuk wajib pajak non residen gitu ya Bapak Ibu sekalian. Kenapa menggunakan BPNR? Karena apabila menggunakan BPATC yang pertama tadi yang ditunjukkan Mas Ken itu akan terjadi kegagalan. Kenapa? Karena di BPATC itu akan dilakukan validasi terutama di NPWP ya. Jadi karena wajib pajak luar negeri otomatis tidak memiliki NPWP di Indonesia, itu akan terjadi kegagalan Bapak Ibu sekalian. Otomatis akan ketemu EBOPOT have error seperti itu, tapi EBOPOT tidak valid begitu ya. Sehingga yang wajib pajak luar negeri wajib menggunakan BPNR begitu. Nah, untuk yang BPPU ini adalah untuk menggunakan untuk bukti potong standar ya AB apabila melakukan pemotongan terhadap wajib pajak yang lain gitu ya, itu menggunakan BPPU seperti BPSB yang ada di Ibu Unifikasi yang sekarang gitu. Nah, untuk BPSP ya, BPSP ini sebetulnya adalah self payment, yaitu terkait dengan kewajiban yang store sendiri ya. Di SPT Unifikasi yang sekarang juga sebutannya adalah store sendiri gitu ya, itu kita ganti menjadi BPSP. Jadi kalau misalnya ada kewajiban yang memang harus dilakukan penyetoran sendiri tapi tidak melalui apa namanya
billing ya, dengan billing creation atau membuat open billing itu apabila secara regulasi menyatakan harus dilaporkan dalam SPT masa unifikasi, maka kewajiban store sendiri ini dibuat melalui BPSP sendiri, BPSP ini, atau kewajiban penyetoran sendiri. Nah, sedangkan yang cukup unik yaitu adalah BPJY ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini terkait dengan kewajiban pelaporan apabila AB melakukan pemotongan secara digunggung gitu ya. Nah, sebetulnya BPJY ini itu bisa digunakan apabila seperti sekarang pelaporannya, yaitu motong secara digunggung, gelondongan, kemudian berapa yang dipotong laporkan dengan BPJY ini. Nah, nantinya dalam regulasi ini memang digunakan secara terbatas. Kalau di SPT masa unifikasi yang sekarang, pelaporan secara digunggung itu memang tidak terbatas ya. Semua kode objek pajak dapat dilakukan penyetoran secara digunggung. Kedepannya akan mulai dibatasin Bapak Ibu sekalian. Memang ini BPJY ini kita adakan sebagai alat transisi ya, dari pelaporan secara digunggung untuk kemudian wajib pajak diwajibkan untuk melaporkan secara detail. Nah, mungkin salah satu yang paling awal adalah dari bursa gitu ya, dari yang tadinya lapor secara digunggung itu nanti kita minta untuk melaporkan secara detail. Nah, kedepannya ini perlahan-lahan memang industri yang lain itu juga diminta untuk melaporkan secara detail, termasuk seperti kripto, kemudian yang sudah jalan sekarang data yang masuk ya, kripto, terus kemudian sistem informasi pengadaan pemerintah, terus kemudian kedepannya ada marketplace dan perbankan juga akan melaporkan secara detail. Nah, sementara sebelum ada kewajiban untuk melaporkan itu, sambil memberikan waktu kepada wajib pajak yang lain untuk melakukan perubahan sistem ya, dan juga untuk mempersiapkan diri mereka untuk menyiapkan data secara detail itu masih diberikan masih diberikan fleksibilitas untuk menggunakan BPJY ini. Begitu, Pak Priyono. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Agung. Mungkin satu pertanyaan dari slide ini yang terakhir ya, mungkinnya sebelum kita beralih ke pertanyaan yang masuk melalui Zoom. Ini yang bagaimana apabila NPWP atau NIK tidak valid, apa yang harus diisikan dalam kolom NPWP atau NIK penerima penghasilan? Silakan. Ya, izin Mas Dwi. Nah, di poin ini sebenarnya kalau untuk file XML untuk yang DBBU, khususnya untuk nasabah domestik, NPWP dan NIK valid itu menjadi mandatori ya. Kita tidak ada opsi lain. Kalau tidak valid kemudian diisi apa gitu. Artinya dalam konteks ini menjadi penting tadi di langkah awal di slide yang saya sampaikan juga, bagaimana kita minta dukungan teman-teman di anggota bursa dalam hal ini untuk memastikan data NPWP 16 digit ya, NPWP 16 digit, karena nanti kita berbicara implementasi Cortex 1 Januari 2025, NPWP yang kita gunakan hanya satu, yaitu NPWP 16 digit. Untuk orang pribadi adalah NIK, kalau kita bicaranya nasabah OP domestik, penduduk Indonesia, dan kalau untuk entitas berarti NPWP 16 digit untuk wajib pajak badan. Artinya ketika tadi ada proses validasi yang dijelaskan oleh Mas Ken, dan kemudian ternyata pada saat proses validasi di anggota bursa, ternyata diupload dan masih ada notifikasi di situ tidak valid untuk kolom data NPWP atau NIK-nya, maka tentu nanti dari notifikasi itu kan akan terinformasikan ya, elemen-elemen data mana saja yang statusnya tidak valid, dan tentu dari anggota bursa posisinya harus segera melakukan semacam klarifikasi gitu kepada investor ataupun nasabah yang bersangkutan untuk bisa melakukan data update ke sisi pemadanan ke sisi DJP untuk memastikan bahwa kalau orang pribadi, NIK yang bersangkutan, kalau investornya itu adalah orang pribadi sebagai kepala keluarga, dia posisinya NIK-nya sudah aktif di sistem kita, dan kalau dia investor itu adalah bagian dari anggota keluarga, misalkan investornya, kan dimungkinkan juga orang pribadi itu adalah istri atau anak gitu ya, maka data-data istri dan anak itu diminta investor untuk melakukan update data family tax unit, data keluarga untuk kepentingan pajak di Cortex melalui akun wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan. Karena prinsipnya untuk validasi sebelum
kami melakukan validasi data dengan data NIK yang dicatatkan atau yang dilaporkan oleh wajib pajak di modul kami, yaitu modul registrasi. Jadi itu poin pentingnya, kami minta teman-teman dari sisi anggota bursa ya. Sebenarnya kalau dari sisi data NIK yang saat ini untuk investor itu sudah dilakukan validasi dengan Dukcapil secara langsung pada saat dia mendapatkan SID misalkan, maka sebetulnya data NIK sepanjang itu valid di Dukcapil, dan kemudian data itu kemudian juga sudah masuk di dalam data kami di Cortex, maka proses validasinya akan berjalan sukses. Tapi kalau itu kemudian tadi datanya belum valid dan belum terrekod juga di Cortex sebagai bagian dari NPWP yang sudah aktif atau bagian dari anggota keluarga, maka nanti ini akan berpengaruh dalam proses validasi. Nanti kita akan berikan guidance-nya untuk poin itu, Mas. Ya, baik. Terima kasih Pak Andi atas penegasannya. Jadi Bapak Ibu anggota bursa, jadi ini suatu penegasan yang disampaikan oleh teman-teman DJP bahwa NPWP tonik menjadi sangat krusial. Jadi dalam periode sampai dengan nanti efektif diberlakukan, silakan Bapak Ibu untuk memastikan pengkinian data gitu ya, atau komunikasi dengan nasabah untuk memastikan bahwa ini kata NPWP yang digunakan sudah valid ya, sehingga tidak ada isu yang mana tidak valid. Baik, ini kami di reminder oleh panitia Ibu Bapak, nanti untuk Q&A ini kami akan share kepada Ibu Bapak termasuk tanggapannya ya sebagai follow up dari diskusi ini. Nah, mungkin saya izin untuk bergeser ke pertanyaan yang langsung disampaikan di Zoom, sepertinya cukup banyak, luar biasa Bapak Ibu, ada 300 pihak lebih ya yang sudah bergabung pada pagi hari ini.